Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab At-Tazhib Mau'idhatul Mu'minin. Jadi ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 5758. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini judulnya Fadilatus Sujud, keutamaan sujud. Ini kitab salat, cuma judulnya, subjudulnya Fadilatus Sujud, keutamaan sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yasjudu lillah." Tidak ada dari seorang muslim pun yang sujud ia kepada Allah. Jadi kalau ketemu kalimat seperti ini, ma min muslim, ini muslimin ini i'rabnya mubtada. Jadi min ziyadah, sesudah nafi biasa ziyadah min. Jadi asalnya ma muslimon, tidaklah bermula seorang muslim pun. Nah, jadi mubtada. Khabarnya yasjudu. Ma min muslimin yasjudu lillah. Tidak ada dari seorang muslim pun yang sujud ia kepada Allah sajadatan, akan satu sujud, illa rafa'ahullah, melainkan mengangkat akannya oleh Allah. Melainkan mengangkat akannya oleh Allah biha, dengan sebabnya satu sujud, darajatan, akan satu derajat, fahatta anhu, dan akan Allah hapus, menghapus ianya Allah anhu darinya si muslim, biha, dengan sebabnya satu sujud tadi, sayiatan, akan satu keburukan. Nah ini satu sujud yang kita sujud kepada Allah, Allah angkat derajat kita, Allah hapus satu kesalahan. Sujud kepada Allah. Artinya sujud itu walaupun kelihatannya menunduk, tapi sebenarnya itu mengangkat derajat kita di sisi Allah. Memang badan kelihatan merendah, tapi sebenarnya akan diangkat oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, akrabu ma yakunul abdu, bermula paling dekat ma yang adalah hamba itu sabit dari Tuhannya, wa huwa sajidun, itu padahal dianya hamba itu yang sujud. Ini i'rabnya akrabu mubtada, ma masdariyah. Nanti ma masdariyah tentunya yakunu kita takwil jadi masdar. Jadi abdu ini isim yakunu, min rabbihi khabar yakunu, wa huwa sajidun jumlah haliyah, hal kepada abdu. Kemudian akrabu di sini enggak perlu kepada khabar, karena wa huwa sajidun ini sadda masaddal khabar. Ini bertempat pada tempat khabar akrabu. Akrabu ma yakunul abdu, bermula paling dekat keadaan si hamba itu sabit dari Tuhannya, itu wahwa, itu padahal dianya si hamba itu dalam keadaan sujud. Itu artinya. Jadi makin tawadhu seseorang, makin dekat dengan Allah. Hadis Nabi menyatakan hamba paling dekat dengan Tuhan ketika dia sujud. Artinya bukan dekat-dekat tempat, karena Tuhan tidak bertempat. Ya, Tuhan juga bukan di langit. Kalau Tuhan di langit berarti paling dekat ketika hamba berdiri. Ini enggak, ketika hamba sujud paling dekat dengan Allah, dekat secara makna. Makin tawadhu seorang hamba, makin dia menghambakan diri kepada Allah, makin dekat dia dengan Allah. Makanya Nabi menyatakan hamba yang paling dekat dengan Allah ya ketika dia sujud. Fa'aksirud du'a, karena itu perbanyak olehmu akan doa. Karena itu ada anjuran memperbanyak doa dalam sujud. Bukan hanya sujud terakhir, semua sujud. Kadang kita suka lihat sholat yang panjang sujud terakhir doang. Padahal maksudnya dalam semua sujud, bukan hanya sujud terakhir. Wa qala ta'ala, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ini Allah memuji
Bermula tanda mereka pada wajah mereka itu dari bekas-bekas sujud. Orang-orang yang soleh, nah, itu di wajahnya ada bekas sujud. Bukan berarti jidat kita hitam di sini, bukan. Artinya wajahnya enak dipandang, cerah. Bukan cerah karena pon. Nah, ini nggak pakai apa-apa tapi cerah. Yakni menghendaki ia, ini menghendaki ianya Allah, nural khusyuk. Nah, atau menghendaki ianya penafsir, nural khusyuk, cahaya khusyuk. Bermula tanda mereka di wajah mereka itu ada dari bekas sujud. Apa bekas sujud? Nural khusyuk, cahaya khusyuk. Fa innahu yashruku minal batin 'ala dhahir. Sesungguhnya cahaya khusyuk itu yashruku, menyinari ia dari batin menuju zahir. Jadi kalau batinnya khusyuk, tampak di wajahnya juga khusyuk. Itu tentang keutamaan sujud. Artinya sujud saja, baik sujud dalam salat ataupun sujud di luar salat, ya sujud syukur misalkan, sujud tilawah, semua ada nilainya utama. Kemudian wujubul khusyuk. Nah, kewajiban khusyuk ini Imam Ghazali dalam salat ini wajib khusyuk. Artinya kalau enggak khusyuk mah salat kita berbahaya. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Thaha, aqimis sholata li zikri. Dirikan olehmu akan salat untuk mengingatku. Allah berfirman, dirikan salat untuk mengingatku. Aqimi amar, fi'il amar. Allah memerintahkan kita salat untuk mengingat Allah. Zahirul amri al-wujub. Bermula zahir amar itu wajib. Aqim amar. Zahir dari amar ya wajib, karena mutlak amar pada dasarnya wajib. Berarti di sini bisa kita simpulkan sementara bahwa salat untuk mengingat Allah itu wajib. Jadi salat itu untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat selain Allah. Wal ghaflatu, dan bermula lalai, tudaduz zikra. Bermula lalai itu berlawanan ia akan zikir. Allah memerintahkan kita salat untuk mengingat Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, jadi lupa itu lawan dari ingat. Lupa lawan dari ingat. Kalau kita salat lupa kepada Allah berarti menyalahi perintah. Faman ghafala fi salatihi kaifa yakunu muqiman laha li dzikrihi ta'ala. Maka bermula siapapun yang lalai ia dalam salatnya, bagaimana ada ia itu yang melaksanakan baginya salat untuk mengingatnya Allah Ta'ala. Allah merintahkan salat untuk mengingatnya. Sekarang kita salat, kita lupa kepada Allah, enggak ingat sama sekali. Bagaimana bisa kita dianggap melaksanakan salat untuk mengingat Allah? Berarti berlawanan. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takun minal ghafilin. Jangan adalah kamu itu bahagian dari orang-orang yang lalai dalam setiap waktu, khusus lagi dalam salat enggak boleh lalai. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, mukmin alladzi, yang bermula mereka dalam salat mereka itu khusyuk. Allah menyatakan, beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Artinya di sini ja'ala awwala maratibil falahil khusyu'a fi shalah i'laman bi anna man faqidahu fa huwa bi marahila anil fawzi wan najahi alladhi huwa ma'nal falah. Dalam ayat ini kan ayat di juz keberapa itu, surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafidhun, dan seterusnya. Lizakati fa'ilun, kan? Artinya di sini ja'ala, menjadikan ya Allah akan awal tingkatan keuntungan falah, menjadikan ya Allah akan awal derajat falah, derajat keuntungan akan khusyuk dalam salat. Artinya Allah menyatakan pada aflahal mu'minun alladzi hum fi salatihim khashi'un. Allah menaruh posisi pertama. Baru orang dianggap beruntung orang-orang khusyuk dalam salat. Khusyuk duluan. Bukan masalah zakat dulu, bukan menjaga kemaluan segala macam. Kalau dalam ayat itu ya duluan
alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Menjadikan dia Allah akan awal derajat keuntungan, akan khusyuk dalam salat. Kenapa Allah menjadikan seperti itu? I'laman. Karena pengen memberitahukan bi anna man faqidahu, bahwa sungguh orang-orang yang kehilangan ia akan ya khusyuk. Bahwa maka dianya siman itu bimarahila, dengan beberapa marhalah, jamak maksud dengan beberapa marhalah, maka dianya siman itu jauh, sangat jauh anil fauzi, dari kemenangan, wan najahi, dan keuntungan. Untung alladzi huwa, yang dianya najah itu makna falah. Jadi makna falah ya najah. Allah pengen memberitahukan orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya itu jauh dari kata beruntung, jauh dari kata falah. Makanya Imam Ghazali mewajibkan khusyuk dalam sholat. Waqala, dan berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innamas sholatu tamaskunun wa tawadu'un wa tadarru'un. Hanya saja bermula sholat itu tamaskun, ketenangan. Hanya saja sholat itu ketenangan. Wa tawadu, dan tawadu merendah diri. Wa tadarru, tadarru artinya tazallul, menghinakan diri kepada Allah. Sholat itu ketenangan, tawadu, dan tazallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Wa tada'u yadaika taqulu, engkau letakkan dua tanganmu, hal keadaan engkau itu berkata Allahumma Allahumma, kita berdoa. Faman lam yaf'al fahiya khidaj, maka bermula siapapun yang tidak memperbuat ia, fahiya, maka dianya siman, hiya kembali ke man, khidajun itu penipu. Jadi khidaj ini jamak dari khadij. Jadi kalau wazan fa'ilun muzakkar muannas sama. Jadi yang di sini maksudnya muannas, makanya pakai hiya. Jadi Nabi bersabda salat itu ketenangan, tawadu, tadarru. Kau letakkan dua tanganmu, kau berdoa ya Allah begini berikan ini kepadaku. Faman lam yaf'al, maka barang siapa yang tidak memperbuat ia akan demikian. Kemudian dia tidak tawadhu dalam sholat, tidak tadarru, tidak menghina diri, bahaya, maka dia nyaman, orang yang sholat tersebut khadijun, itu penipu, pembohong. Waruya, dan diriwayatkan juga man lam tanhahu sholatuhu, barang siapa yang tidak melarang akannya, tidak mencegah akannya oleh sholatnya, anil fahsya, dari kekejian dan kemungkaran, lam yazdad minallah, niscaya tidak bertambah ya dari Allah kecuali bu'adan, tambah jauh. Maksudnya orang yang sholat tapi sholatnya tidak menjauhkan dia dari maksiat, dari kemungkaran, itu tambah jauh dari Allah, bukan tambah dekat. Makin banyak sholat makin jauh dari Allah. Kalau sholat iya, maksiat juga iya. Wahukiya an Muslim ibni Yasar, diceritakan orang dari Muslim bin Yasar, annahu kana yusalli fi masjidil Basrah, bahwa sungguhnya Muslim itu ada sholat di Masjid Basrah. Ini ceritanya Muslim bin Yasar sedang sholat di dalam Masjid Basrah. Fasakataha itul masjid, maka ambruklah oleh dinding masjid ambruk. Fafadi'a ahlu sauq lihaddatihi, maka kagetlah oleh orang-orang yang di pasar, lihaddatihi, karena haddah ini masdar marah dari hadda, bunyi artinya. Bunyi bangunan ambruk namanya haddah. Fafazi'a ahlu suq, maka kagetlah oleh orang di pasar, lihaddatihi, karena suaranya dinding masjid yang ambruk. Famal tafata, maka tidak berpaling ianya Muslim bin Yasar. Beliau tenang aja, santai, karena enggak merasakan. Lamma hunni'a bisalamatihi ajaba, manakala diucapkan selamat. Jadi hunni'a ini tahniah, ucapan selamat. Manakala diucapkan selamat bisalamatihi, dengan keselamatannya, ajaba, takjub ia, heran ia ketika orang menyatakan selamat, Anda selamat, enggak tertimpa reruntuhan. Jadi Muslim bin Yasar ini malah heran, ya ada apa ini? Selamat dari apa katanya? Waqala,
Berkata ianya Muslim bin Yasar, ma sya'artu biha. Tidaklah aku merasakan dengannya. Aku tidak merasakan dengannya. Dengannya haddah tadi, dengannya suara gemuruh dan robohnya dinding. Aku tidak merasakannya. Jadi ini Imam Ghazali pengen membawakan contoh-contoh praktek khusyuk. Praktek khusyuk artinya khusyuk, salah satu artinya khusyuk itu berarti semacam orang lagi sholat itu tidak terpengaruh dengan suara apapun yang ada di luar sana. Walaupun ada musik ini itu di sekitarnya, tapi dia seperti tidak mendengarnya. Gitu. Tenang. Waqala Ibnu Abbas, berkatalah oleh Ibnu Abbas, raka'atani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Bermula 2 rakaat dalam berpikir itu lebih baik dari bangun qiyami lailah, dari bangun semalam suntuk, wal qalbu sahin, padahal bermula hati itu yang lalai. Sahin maksudnya sahiyun asalnya, mangkus. Jadi 2 rakaat dalam keadaan berpikir, paham apa yang kita baca, itu lebih baik dari salat semalam suntuk sementara hati kita kemana-mana lalai. Ini juga Imam Ghazali membawakan ucapan Ibnu Abbas ini untuk menyatakan bahwa salah satu cara untuk khusyuk ya kita paham apa yang kita baca. Itu salah satunya. Nah, lanjut. Fadilatul masjid wa maudhi'us shalah. Ini keutamaan masjid secara khusus, keutamaan masjid dan keutamaan tempat salat. Namanya tempat yang digunakan untuk salat dimanapun ya ada keutamaannya. Nah. Qala Allah azza wa jalla. Berfirmanlah oleh Allah azza wa jalla. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanya saja memakmurkan akan masjid-masjid Allah oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman ia kepada Allah dan hari akhirat. Ya, artinya orang-orang yang suka menghadiri masjid itu menunjukkan keimanannya yang kuat kepada Allah dan hari akhirat. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang mampu memakmurkan masjid, memajukan masjid baik dengan salat dan lainnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qata'in, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun ia untuk Allah, atau barang siapa yang membangun ia karena Allah satu masjid, dia membangun masjid walau kamifhasi qata'in, walau seperti sarang burung. Maksud sarang burung kecil banget yang kita berikan untuk masjid, ya satu sak semen lah atau apapun. Kami fasi seperti sarang katak, sarang burung kecil banget. Barang siapa yang membangun ia karena Allah satu masjid, membangun masjid, bukan satu masjid sendiri, walau kita bangun itu seperti sebesar sarang burung pipit. Banallah, niscaya membangun oleh Allah untuknya satu rumah dalam surga. Jadi balasannya satu rumah dalam surga. Satu batu bata untuk masjid, balasannya satu rumah dalam surga. Luar biasa. Itu hadis sahih enggak? Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah dengan tambahan kamif hasi khata'in au asgharihi, atau lebih kecil lagi. Kama akhrajahul Imam Ahmad, sebagaimana dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari hadis Sa'id bin Jabir dari Ibni Abbas dengan tambahan kamif hasi khata'in, seperti sarang burung libaydhiha, untuk telurnya. Jadi burung membuat sarang untuk bertelur, kecil banget bagian yang kita berikan untuk masjid misalkan. Wa akhraja Syekhani, mengeluarkan juga oleh Syekhani Bukhari Muslim deh Ashabus Sunan dan pemilik Sunan. Sunan Nasai Ibnu Majah kan? Min hadis Utsman bin Affan, dari hadis Utsman bin Affan. Bunyinya hampir sama. Man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Wa hunaka riwayatun ukhra, dan di sana juga banyak riwayat-riwayat yang lain. Bi ikhtilafi yasirin fil lafaz, dengan sedikit perbedaan pada lafadznya. Artinya hadis tersebut banyak turuknya.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ayyajlis." Qabla ayyajlisa. Apabila masuklah oleh salah satu kamu ke dalam masjid, falyarka', maka hendak rukuklah ia, raka'ataini, 2 rakaat sebelum bahwa duduk ia. Artinya ini menunjukkan tentang mulianya masjid. Setiap kita masuk masjid dianjurkan sholat 2 rakaat untuk menghormati masjid, tahiyat masjid. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la sholata li jaril masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid. Jadi tidak ada sholat di sini para ulama menyatakan tidak sempurna. Kurang sempurna sholat orang yang dekat dengan masjid, tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali dalam masjid. Salat fardu maksudnya. Kalau salah sunnah bagus di rumah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yatahallakuna fi masajidihim. Akan datanglah kepada manusia oleh satu zaman, yatahallakun, mereka itu berhalaqah-halaqah, berbaris-baris, berlingkar-lingkar. Jadi yatahallakun membuat lingkaran, orang duduk berlingkar-lingkar. Akan datang kepada manusia oleh satu zaman, yatahallakun, mereka itu berlingkar-lingkar dalam masjid mereka, duduk mereka. Walaisa hammuhum illa dunya, dan tidak adalah cita-cita mereka kecuali dunia. Duduk dalam masjid tapi yang dibahas urusan dunia mulu. Nah, walaisa lillahi fihim hajah, tidak adalah bagi Allah pada mereka itu hajat. Allah tidak butuh kepada orang-orang seperti itu. Fala tujalisuhum, janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Ini enggak tahu nih status hadis ini, enggak ada catatan kaki. Inilah antara lain keutamaan masjid dan pentingnya khusyuk dalam sholat. Jadi sampai di sini dulu, jangan panjang-panjang. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.